Part ketiga ini tentang how question, Bapak Ibu sekalian, kita akan coba menjawab tentang bagaimana menerapkannya. Gitu ya. Setelah part pertama tadi tentang why, yang part 2 yang dibahas oleh Bu Ari tadi tentang what, ya, what question, tentang apa itu PJPL-nya, bagaimana sintaksnya, gitu ya. Sintaksnya seperti tadi kita sama-sama menyimak ada 6 ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah tentang pertanyaan, tentang masalah-masalah apa yang akan disajikan. Lalu yang kedua tentang desain rencana proyeknya, yang ketiga jadwal, yang keempat adalah tentang memonitor kemajuan, ya. Yang kelima tentang uji proses dan hasil belajarnya. Berikutnya yang keenam adalah tentang evaluasinya. Nah, lalu kita akan masuk di part ketiga ini bagaimana menerapkannya, baik dari sisi konsepsi lalu penerapan dari sisi operasionalisasinya gitu ya, sehingga nanti akan dikenalkan tools-tools yang bisa mensupport kebutuhan-kebutuhan kita. Ada 3 poin. Yang pertama tentang pengenalan tools kolaboratif, yang kedua adalah praktek penerapan berkelompok. Jadi di sesi part ketiga ini, teman-teman nanti akan dibagi menjadi breakout room ya, sehingga sudah disiapkan oleh Bu Eli dan tim. Ya, nanti teman-teman akan masuk di sana. Ya, yang ketiga tentang instrumen perencanaan dan evaluasinya. Oke, saya masuk ke slide berikutnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, kalau bicara tentang project based learning yang tadi sudah diurai panjang kali lebar kali tinggi itu tadi, kan pertanyaannya berikutnya adalah apa saja sih sebenarnya tools yang bisa kita gunakan yang dalam hal ini itu nanti bisa membingkai agar PJPL kita lebih terstruktur, lebih tersistematis, sehingga manajemennya jadi lebih bisa diukur kesuksesannya. Gitu ya. Saya bagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kira-kira hal yang perlu menjadi perhatian. Yang pertama tentang project management, gitu ya. Nanti akan diperkenalkan tentang bagaimana menggunakan Trello. Ini di sesi Ba'da Duhur nanti ya, setelah rehat. Lalu kemudian ada kita akan gunakan untuk tools yang saya kasih warna putih ini akan kita demokan ya, sekaligus nanti Bapak Ibu bisa mencoba. Yang kedua adalah diskusi dan brainstorming, kita akan menggunakan Padlet. Ya, beberapa Bapak Ibu barangkali yang sudah menggunakan Padlet ini akan sangat membantu banget ya, sehingga kita sudah bisa fokus kepada bagian penerapan sintaks PJBL-nya. Yang ketiga tentang kolaboratif, ini juga yang saya sajikan ini adalah tools-tools yang sifatnya umum, ya free, sehingga bisa Bapak Ibu pakai. Sebenarnya mungkin ada beberapa hal-hal atau tools-tools yang lain yang di luar ini, tapi ini saya sajikan yang cukup familiar di Bapak Ibu sekalian. Yang kolaboratif, Google Docs dan Padlet, presenting, Bapak Ibu nanti bisa menggunakan Google Slides, Google Sites, YouTube. Berikutnya yang orientasinya produk, ya, kita akan mencoba nanti yang Pixstone, ya, yang hasil outputnya adalah komik. Berikutnya Canva ini untuk digunakan untuk poster, Powtoon itu untuk video. Gitu ya. Di beberapa pertemuan saya juga beberapa kali menyampaikan training tentang bagaimana membuat video animasi, dan itu juga bisa digunakan untuk orientasi produk di PJPL. Nah, yang berikutnya adalah ini sebenarnya fishbone diagram ini adalah bagaimana cara kita menggunakan diagram untuk mengurai ya masalah-masalah yang paling akar gitu ya. Fishbone diagram, sehingga Bapak Ibu bisa menggunakan fishbone diagram ini untuk bahkan tidak hanya PJBL, teman-teman yang berada di jajaran manajemen ketika ketemu dengan satu hal yang itu sepertinya terlihat kompleks, tapi menggunakan fishbone diagram ini akan jadi lebih mudah untuk diurai, begitu ya. Nah, penggunaan Padlet kira-kira ada 3 hal ini ya yang nanti akan kita buat, akan kita demo sekaligus Bapak Ibu nanti akan mencoba, kasusnya juga sudah saya siapkan ya. Kira-kira ada di 3 tempat, alat untuk brainstorming sehingga bertukar ide, gagasan, argumentasi, referensi itu semua ada di situ. Ya, berikutnya untuk diskusi dan drop referensi, bertukar ide dan gagasan. Ini adalah contoh sehingga menggunakan Padlet itu ya Bapak Ibu nanti bisa listing semua aktivitas, terus kemudian menjabarkan secara lebih detail ya penanggung jawab di bagian step-stepnya. Terus selalu setiap orang atau semua anggota tim ya nanti bisa belajar ya melihat kita sudah sampai activity mana yang sudah diuraikan ya, mana yang belum dieksekusi, mana yang belum diselesaikan. Sehingga ini harapannya juga bisa membantu kita semua untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Nah,
Ini akan coba saya share-kan linknya ke chatroom kita Bapak Ibu ya. Sebentar saya kopikan, saya copy, berikutnya saya bagikan ke chatroom. Oke. Sambil sudah saya bagikan di chatroom Bapak Ibu sekalian, sembari saya juga akan praktek bersama Bapak Ibu untuk menggunakan Padlet. Oke. Ini akan saya share-kan. Oke. Jadi uji coba Padlet kita, kasus pertama yang akan kita coba sama-sama urai dan selesaikan untuk menggunakan Padlet ini adalah proyek membuat video dokumenter wisata ke Kebun Raya Bogor. Ya, sebenarnya ini sudah masuk ke sintaks kedua, tiga, empat. Ya, jadi desain rencana, penjadwalan, ya, dan monitor kemajuan. Jadi di tiga part itu tadi, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, bagian paling kiri, Bapak Ibu, yang sudah bisa login atau sudah bisa join ke Padlet ini, Bapak Ibu, ya, di sebelah kiri paling ujung ini adalah cara kita mengidentifikasi semua aktivitas-aktivitas ya untuk membuat proyek video dokumenter di Kebun Raya Bogor dari hulu sampai hilir, dari A sampai Z. Jadi semua aktivitasnya kita uraikan. Makin detail, makin spesifik, akan makin baik. Sehingga teman-teman juga tim-timnya akan makin tergambar. Gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, saya bacakan satu-satu. Nah, nanti tugas Bapak Ibu yang sudah bergabung dengan kita, oke, saya lihat beberapa sudah bergabung, adalah menempatkan ya tiga kolom sebelah kanan, gitu ya. Jadi ada pra kunjungan, ada saat kunjungan, dan ada pasca kunjungan. Saya bagi jadi tiga zona waktu, aktivitasnya kita urai sebanyak-banyaknya. Kalau Bapak Ibu ingin menggunakan aktivitas atau menambahkan aktivitas baru, misalkan saya klik ya add post di sebelah sini, saya klik subjek, misalkan kita membuat foto selfie, misalkan demikian, saya klik publish, gitu ya, sehingga di sini juga langsung muncul membuat foto selfie. Jadi aktivitasnya kita urai sebanyak-banyaknya. Nah, tugas kita sekarang akan menjabarkan atau akan menempatkan kepada tiga kolom yang tersedia. Pra kunjungan, artinya sebelum kunjungan. Oke, Bapak Ibu, saya undang bagi yang sudah, oke, terima kasih, sudah survei. Nah, terima kasih nih, sudah ada yang menaruh survei. Kalau aktivitasnya ada di sebelah kiri, Bapak Ibu bisa langsung tarik. Nah, misalkan siapkan uang. Oke, apakah? Oke, siapkan uang misalkan. biar kamu ngilangin aja. Iya, jadi di prakunjungan kita taruh. Oke, apa aja ya? Oh, berangkat ke lokasi. Berangkat ke lokasi, kita taruh di mana ini? Saat kunjungan tentu saja ya, berangkat ke lokasi. Oke. Bapak Ibu juga bisa menambahkan lagi yang lain, survei dan membuat list. Itinerary, oke, cakep. Boleh banget. Oke. Kalau yang sebelah kiri ada yang sudah ada, Bapak Ibu bisa langsung drop ke kolom-kolom yang sudah tersedia. Oke, ada lagi foto dan rekam spot menarik. Oke, tentunya ini dilakukan di kolom kedua ya, saat kunjungan. Lalu kemudian sampai kita bagi habis ini, berbagi area kunjungan dan spot. Oke. Berikutnya share dan sebarluaskan ke teman-teman ini pasca kunjungan. Kapal semakin dia besar, kapal semakin besar, semakin berat. Kemudian kita akan lanjutkan ya. Editing video dan sound kita taruh di pasca kunjungan. Oke. Berikutnya sudah ditambahkan oleh teman-teman presentasi. Oke, cakep banget, terima kasih yang sudah join. Booking hotel, publish ke YouTube saya taruh di pasca kunjungan. Adapun jika ada teman-teman yang akan mengurutkan lagi di prakunjungan, semakin urut makin sistematis akan lebih oke lagi teman-teman sekalian ya. Pesan tiket masuk. Oke, itu di prakunjungan ya. Ini yang penting kita taruh dulu di kolomnya, di tiga kolom. Beli makanan yang cukup, itu pas kunjungan. Oke. Booking hotel, ini prakunjungan. Membuat foto selfie ini saat kunjungan. Menjaga kebersihan saat kunjungan. Oke, aktivitas sekarang sudah dibagi habis ya, ke dalam tiga kolom. Sehingga di sintaks 2, 3, dan 4, kita bisa breakdown menjadi lebih spesifik apa-apa yang akan kita lakukan. Syukur-syukur kalau kita sudah bisa mem-PJ-kan, misalkan booking hotel, kita edit ya, booking hotel, kita sepakati PJ-nya adalah Andi, misalkan. Sehingga ketika kita update, ini jadi lebih jelas. Ya, sehingga booking hotel itu akan dilakukan oleh Andi. Ya. Nanti kalau di Trello itu bisa diatur deadline-nya, bisa diatur checklist-nya gitu ya Bapak Ibu. Ini saling melengkapi saja nanti antara Padlet yang sekarang kita demokan
Ya, berikutnya nanti Trello di sesi ba'da zuhur. Oke, ini sudah ada yang menambahkan activity yang lain. Terima kasih, Bapak Ibu. Sisakan budget, jangan habis. Oke, ini bagusnya ditaruh di pra, saat, atau pasca. Pasca ya, kita taruh di pasca ya. Sisakan budget, jangan habis. Oke. Nah, aktivitasnya habis di sini. Monggo, Bapak Ibu, kalau yang mau nambahkan satu atau dua posting lagi boleh, sehingga bisa kita taruh. Ya, ini overview singkat saja, Bapak Ibu. Setelah ini Bapak Ibu akan praktek masing-masing, beserta kelompoknya masing-masing. Ya, akan kita sediakan spare waktu yang ada, sehingga Bapak Ibu bisa lebih konkret nanti mencoba bagaimana penerapan sintaks 2, 3, dan 4. Oke, wah nambah lagi sepertinya nih, keren-keren nih teman-teman. Memesan makanan, survei. Oke ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya akan mengundang Bapak Ibu sekalian. Saya langsung buka pakai screen aja ya. Kemudian ini. Oke, baik. Saya akan masuk kepada langsung uji coba. Nah, praktek penerapan nih sekarang Bapak Ibu. Nah, instruksinya adalah buat kelompok dengan masing-masing kelompok 3 sampai dengan 5 orang. Ini sudah dibuatkan, Bapak Ibu jangan khawatir. Ya, begitu Ibu Eli ya, sudah ada kelompoknya yang sudah dirancang oleh Iya Pak, sudah ada Pak. Oh, sudah ada. Terima kasih Ya. Bapak Ibu. Berikutnya nanti masuk ke dalam breakout room dengan kelompoknya selama 10 menit ya. Jadi 10 menit minta tolong di optimalisasikan karena waktu kita memang nggak banyak. Terus pilih salah satu kasus di bawah ini. Saya agar kasusnya tidak kemana-mana ya, saya ambil 3 ya, sehingga ini dalam waktu yang cukup singkat 10 menit Bapak Ibu sudah lebih spesifik. Sepakati saja di kelompoknya mau pakai kasus yang mana. Misalkan A, memasak mie goreng instan, ini sengaja saya ambil yang ringan-ringan ya. Yang kedua, video kunjungan ke Bali ya, mirip video dokumenter tadi, kalau ini video perjalanan lah gitu. Berikutnya yang ketiga adalah membuat taman sederhana di rumah. Monggo. Ini yang sesuaikan kasus yang disepakati di kelompoknya. Oke, lalu yang keempat, buat project management dengan menggunakan Padlet, tentu saja Padletnya masing-masing. Linknya mohon disimpan ya untuk di-sharekan ke chat room ya. Oh iya, link tadi didapatkan dari sini Bapak Ibu ya. Linknya tadi didapatkan dari sini, share ya. Share. Nah, terus change privasinya ini diatur ke public saran saya sih, agar kita jadi bisa lihat ya. Kalau visitor permission-nya kita taruh di read juga boleh. Jadi pengunjung hanya bisa read saja ya. Lalu jangan lupa di-save ya. Nah, lalu linknya copy link to clipboard ini sudah di-copy ya. Terus berikutnya Bapak Ibu taruh dulu, disimpan dulu. Gitu ya, saya ulangi lagi, share-nya gampang banget. Ini terutama bagi Bapak Ibu yang belum pernah pakai ya. Share, diklik share. Oke, lalu kemudian change privasi, saya ulangi lagi. Oke, ini taruh di public ya. Visitor permission-nya kalau Bapak Ibu pengunjungnya nggak ingin ganti-ganti, diganti can read saja. Terus jangan lupa di-save. Lalu kemudian di back ya, ada copy link to clipboard. Ini di-copy ya. Di-copy, nah itu disimpan. Terserah mau disimpan di Microsoft Word dulu, di Notepad dulu, monggo. Ya, sehingga Bapak Ibu nanti sudah bisa sharekan ke chat room kita. Jadi nanti chat room kita dipenuhi oleh karya-karya dari Bapak Ibu sekalian.